Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup Nasib NCUMC yang bernama Warna. Dengan saya, kenapa Warna? Karena Warna adalah singkatan dari nama kami, yang pertama Bella, kemudian ada Ari, dan Rizal saya sendiri, dan di kita ada Mas Nanda. Jadi warnanya Warna. Untuk kesempatan kali ini kami akan menyanyikan lagu yang berjudul Muhasabah Cinta yang dipopulerkan oleh Ed Gusti. Selamat menyaksikan. Betapa lemah diriku ini, berat ujian darimu. Ku pasrahkan semua padamu. Tuhan, baru ku sadar indah nasihat itu, tak pandai aku bersyukur. Diriku berharap kata-kata cinta terucap indah, mengalir zikir untuk aku. Sakit yang ku rasa biar jadi Film apa? Film apa? Film itu lagu akustik. Film apa sih? Itu loh, film Yoko Indisek lah. Film Yoko soundtracknya apa ini? The Legend of Condor Hero. Gak ngerti. Film apa? KCP? Bukan, gak ada KCP kayaknya. Gak ada deh film-filmnya. Bukan Sang Kiai gak ada. Ku dari putus asa, ku harus Panameka. pertemukan aku denganmu. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir zikir untuk aku. Sakit yang ku rasa Acara mentoring gimana Harum? Sering lagu ini. Oh iya, lagu lama. Tak kira balik. Butir cinta, air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilaf dan salah selama ini, ya ilahi, ya muhasabah cintaku. Kata-kata cinta mengalir aku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Oh, butir-butir cinta, air mata, teringat semua yang kau beri untuk ampuni hilaf dan salah selama ini, ya ilahi, muhasabah cintaku.
sini kebesaran. Insyaallah, Terus berapa? insyaallah, Masih kayak 6 menit itu 400 udah setengah giga itu 7 menit. Pakai resolusi paling besar di mana? He's never far away. Put your trust in Him. Raise your hands and pray. Oh ya Allah, tuntun langkahku di jalanmu. Hanya Engkaulah pelitaku. Tuntun aku di jalanmu selamanya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Insyaallah, insyaallah. Amin. Amin. Ini ada yang S3 di sini? Ada? Istrinya aja. S3? Alhamdulillah. Saya suka ngiri sama yang kuliah ya. Saya tidak seberuntung teman-teman. Doain mudah-mudahan saya bisa kuliah lagi. Insya Allah. Lagi ngambil paralel S2, S3, S4. Ngiri itu karena orang kalau lagi nuntut ilmu itu doa itu dikabul. Jadi selama di sini banyakin doa. Apalagi kalian tuh adik-adik saya ini kuliahnya jauh di luar negeri. Jadi semakin jauh itu apa namanya, besaran energinya semakin besar. Kan begini, cara berpikirnya begini. Kalau orang kerja mulai dari rumahnya sampai tempat kerja sampai rumah itu dihitung ibadah. Oke? Maka kalau orang kerja di luar negeri kan nggak pulang-pulang ke rumah itu. Oke. Ini cara berpikir. Oke? Karena itu mereka yang kerja di luar negeri, kalau mereka menjaga dirinya, menjaga yang fardu, nggak bikin dosa-dosa gede, yang kecil juga dijarang-jarangin gitu, sesekali lah gitu, biar ada kerjaannya malaikat gitu kan. Biasanya dia punya kecenderungan punya hidup biker, ya. Bikers, baik, lebih baik, terbaik. Begitu juga orang yang menuntut ilmu, the same position. Kalau orang niat menuntut ilmu, and then kemudian dia go to campus, kemudian pulang lagi ke rumahnya, atau dia pergi ke sekolahnya, hatta yarji'ah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia pulang. Fahuwa fisabilillah, maka dia di jalan Allah sampai dia pulang. Idza mata, kalau dia meninggal dunia, fa maut syuhada, artinya itu mati syahid. Nah, karena orang yang kuliah di luar kota itu nggak pulang-pulang, juga yang di luar negeri juga nggak pulang-pulang, maka dia nggak pernah dicatat pulang. Ketika dia tidak dicatat pulang, dia sesungguhnya lagi ada di kuadran energi yang luar biasa. Makul, bisa dimengerti, bisa dipahami. Itulah kenapa seseorang yang kerja di luar negeri atau di luar kota, dan atau dia sekolah di luar negeri, di luar kota, asal dia berdoa, luar biasa. Ketika istri saya izin sama saya pengen kuliah, saya langsung mengizinkan. Saya bilang, betul mah, Papa lagi banyak hajatnya, Mama sono pergi kuliah. Pokoknya begitu naik kendaraan, mulai start, doain Papa gitu. Tergantung tanggal ya, kalau bulan-bulan banyak duit Papa, kalau banyak duit ayah. Jadi pertama saya ngerimain diri saya,
saya sedang ada di luar negeri. Saya berada di posisi ini pun salah satunya, insya Allah ini husnuzan pada Allah, bukan riya, bukan sum'ah. Karena saya memanfaatkan waktu berdoa ketika lagi safar. Dulu saya punya kebiasaan, kalau saya lagi punya doa pengen dikabul, saya tidak selalu pergi ke masjid. Tidak selalu saya pergi ke masjid. Melainkan saya pergi ke teman saya jauh di Bogor. Saya pergi ke teman saya jauh di Riau. Saya pergi ke teman saya jauh di misalkan Makassar. Kenapa? Cuma ngincer selama jalan pergi itu saya berdoa kepada Allah, bolak balik saya doa. Itu dia. Hakada. Makanya jangan putus-putus tuh doa. Ya Allah, saya bisa jadi pengusaha ya Allah. Tiap bulan 10 miliar nih. Ini nggak apa-apa, doa itu nggak pernah rugi. Pernah rugi. Ya Allah, mudah-mudahan saya punya jodoh yang soleh, jodoh yang soleha ya Allah. Yang lahir 7 anak dari dia ya Allah. Kembar 3, kembar 2. Mudah-mudahan saya punya rumah sebelum saya menikah, saya punya kendaraan setelah saya menikah. Doa terus. Syarat dengan tonton berlaku. Jangan kemudian kita main-main. Mata jangan memandang yang enggak, jangan lihat yang enggak. Di tempat yang jauh Allah pun ada. Allah tahu, ente buka internet yang porno, Allah tahu. Ente punya pikiran jorok, Allah tahu. Dimanapun, jaga itu. Ketika itu dijaga, waduh, pulang insya Allah akan ada yang jadi Menteri Perdagangan. Insya Allah, di kabinet itu masuk insya Allah. Jangan lupa coblos. Ya ikut saya Pak. Ya insya Allah gitu loh. Saya ya Allah, doa. Gitu. Karena pada akhirnya nanti bukan ilmu ente loh yang bikin ente senang. Iya, bukan pekerjaan ente yang bikin ente, tapi kan Allah yang akhirnya. Kalau yang akhirnya Allah ya, apalagi Allah menaruh derajat orang-orang yang berilmu itu seperti cahayanya bulan purnama dibanding dengan cahaya bintang. Cahaya bintang kan kecilnya kita tahu ya, digabung ratusan bintang juga cahayanya belum mengalahin bulan purnama. Seperti itu bandingannya. Dan berbahagialah anda yang didoakan oleh para ikan. Jadi ada berapa kira-kira ikan di laut? Nggak tahu kan? Nah, nggak bisa dihitung nggak? Nah yang nggak bisa dihitung itu mereka mendoakan yang berilmu. Mereka mendoakan yang menuntut ilmu, memintakan ampunan. Tapi ikan ada bosannya. Nah, kalau yang dimintain ampun ini kan yang nggak pernah bosan Allah tak, malaikatnya. Tapi kalau kayak ikan, pohon, mereka report loh. Tembok-tembok jangan sangka tidak mendoakan saudara, karena Rasulullah janji seperti itu. Seluruh penghuni langit dan bumi akan memintakan ampunan selama orang itu menuntut ilmu. Dahsyat. Ente nggak pernah pulang. Capek-capek tuh ikan. Tembok, daun, pasir. Capek dia, bosan juga lama-lama kan. Kapan dia bosan? Ketika dia mendapati penuntut ilmu ini bermaksiat. Illam yazdadil iman fala manfa'ah. Kalau bertambah ilmu harus bertambah iman. Kalau ilmunya nambah, iman yang nggak nambah, udah tembok berhenti berdoa, ikan berhenti berdoa, butiran pasir, debu, angin berhenti, semua berhenti berdoa. Tapi jika tidak, maka dia tidak akan pernah bosan. That's why, mengapa? Anda orang berilmu itu punya kedudukan yang istimewa, termasuk di dunia gitu. Di dunia ya kan, kalau pulang insya Allah ya would be baker, aja lebih baik. Saya kira kita diskusi saja, pengantar dari saya. Nanti sebelum kita bicara tentang tema kita hari ini apa? Temanya, oke, temanya Ustaz DM goes to NC. Ya, boleh. Silakan, ada yang mau bertanya? Bentar. Oh, no. Saya nggak suka di posisi kayak gini. Harus aktif. Ya. Sekarang kita belajar ngacung. Belajar ngacung, oke? Belajar ngacung, nggak ada urusan, ngacung aja. Oke, belajar ngacung ya. Oke, saya hitung. Latihan dulu. 1, 2, 3. Belajar ngacung. All of you, semua belajar ngacung. Ya, semua ya. Jangan ada yang naruh tangannya. Kalau nggak pengen didoain stroke, ngacung.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, ngacungnya jangan slow motion. Apalagi sampai nengok-nengok. Belajar ngacung set. Oke. Nanti di urusan bisnis ada materi saya, judulnya How to Nangkap Opportunities. Ya, itu membutuhkan kecepatan, Bang. Nggak ditawarin aja, Anda rebut sak gitu. Nah, ternyata pengaruh kita dari kecil, dari mulai TK, SD, SMP sampai kuliah. Karena ketawaduan kita nggak mau nanya, karena ketawaduan kita nggak mau jawab. Persilakan orang lain dulu jawab. Presentasi juga begitu, nggak mau menjadi orang yang mempresentasikan. Ente aja. Jadi imam juga akhirnya begitu. Akhirnya kita the loser, kita not the winner, kita the loser. Kenapa? Karena ini ada kebiasaan. Jadi ketika saya ada pertanyaan, ayo oke, siapa yang mau bertanya, terus diam. Oh, saya paling nggak demen, masuk. Saya tentu tidak akan meragukan saudara-saudara semua. Saudara-saudara ada di sini berarti menunjukkan Anda sudah berbeda. Tapi please jadi yang tambah berbeda. Saya kasih contoh. Ini masih pelajaran ngacung ya. Bersyukurlah saudara nggak ngacung, jadi saya bisa ngasih pelajaran tambahan. Ini penting. Orang ngamprak. Suatu saat Anda pasti jadi seperti itu loh. Ketika udah hidup di dunia nyata nanti, Anda akan ketemu opportunity yang Anda tidak realize bahwa itu opportunity. Tapi orang lain realize. Ente ngontrak tiba-dua sama istri, dua sama suami. Oke? Ketahuan bunting terus saban tahun. Tiap tahun hamil. Lewat BB aja dia hamil. Lewat post up bunting. Butuh kamar yang luas, butuh rumah yang lebar. Terus begitu dia keluar gang ada rumah dijual. Itu nggak jadi opportunity. Kenapa? Karena nggak terlatih, Pak. Nggak terlatih. Opportunity itu bukan selalu bisnis, Pak. Doa opportunity itu. Aduh ya Allah, ada rumah mau dijual, sedang kau tahu istriku udah mau melahirkan anak yang kelima. Udah gak ada tempat di kolong, udah 2 ya Allah. Udah dapat lagi no. Nggak muncul tuh kalau tidak terlatih. Tapi ada orang yang begini loh tipenya. Ini orang rumah bagus, nggak dijual, dia namu gitu. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini rumah bagus amat ya. Mau dijual nggak? Ada Pak yang beli. Bahkan ada orang-orang yang kelebihan disikat dulu sama dia, bang. Nggak pakai ditanya dijual apa enggak. Ada yang kelebihan orang seperti itu. Loh, jangan salah loh. Di Indonesia itu penuh orang-orang yang begitu juga. Ada orang nih, tanahnya lebar selebar-lebar nih. Terus ada dijual nih, pancang tiang dijual. Kita nggak pernah loh iseng gitu nanya, SMS kayak gitu. Berapa duit Pak dijualnya? Tapi ada orang-orang yang dia malah nyari tanah kosong di mana. Begitu ketemu tanah kosong dia tanya, ini tanah dijual nggak? Enggak Pak, nggak dijual. Jual aja ya. Di sini pasarannya 2 juta loh. Ah, ini bisa beli 3 juta. Bisa gitu. Bisa gitu. Nah, itu bermula dari mana? Dari perilaku. Beda nih antara ketawaduan dengan speed. Beda ketawaduan dengan spirit. Beda. Oke, latihan lagi. Macung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Turun. Nah, belum ada kan? Udah tahu bakal ditanya, kenapa ngacung duluan? Jadilah orang yang ketiga. Belum dihitung nih. Beda? Kelihatan bedanya? Nah, belajar ya. Belajar. Yang seperti ini belajar. Kenapa Islam bilang beri salam duluan? Minta maaf duluan. Maafkan duluan. Hebat ya. Luar biasa. Tepuk tangan buat saudara semua. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya? Aduh. Mau nanya ke nggak nanya ke ngacung. Oke, setuju? Sepakat? Baik, siap-siap. Baik, siapa di antara saudara yang mau bertanya? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya bertanya, ada hal yang paling unik yang saya alami di sini. Sebelumnya itu Ustadz Yusuf Mansur itu berdakwah di Brawijaya, umroh. Mungkin temanya sama tentang doa di sekolah menuntut ilmu. Terus Pak Ustadz bilang ada mahasiswa. Jadi waktu itu Pak Ustadz bilang ada anak yang mau kuliah kedokteran ternyata gagal, kemudian ketemu di luar negeri, terus salim sama Pak Yusuf Mansur. Oke. Nah, sekarang itu terjadi di saya. Saya waktu itu masih kerja di Brawijaya, kemudian alhamdulillah ada mungkin informasi untuk kuliah di luar sehingga saya bisa di sini. Alhamdulillah. Salam dulu Pak. Kameranya kasih dulu. Foto dulu salamnya. Fotoin Us. Sip. Al, itu lu belum foto. Lagi nih. Oke. Biasa tepuk tangan buat beliau. Siapa namanya, Mas? Ari. Ya, silakan. Ada lagi? Oke, sebelah nyari. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Sebelumnya saya termasuk salah satu fan Bapak Yusuf Mansur, cuma di YouTube. Saya melihat di YouTube ketika saya ingin melihat bagaimana belajar bisnis. Ya. Jadi saya melihat memang banyak setiap saya lagi galau. Bahasanya begitu. Jadi bagaimana saya lihat trik dalam mengembangkan suatu bisnis yang saya lihat konsep yang ditanamkan oleh Pak Yusuf Mansur, Pak Ustadz, yang itu cukup bagus gitu. Dan yang kedua saya lihat di wisata Islami ya, itu di acara TV. Wisata hati itu sering saya putar berkali-kali gitu. Ya, dan akhirnya alhamdulillah hari ini bisa bertatap muka secara langsung. Namun dalam pertanyaannya adalah tadi Pak Ustadz membahas tentang orang yang berilmu akan diangkat derajatnya begitu. Ya, artinya banyak hari ini kejadian dan fenomena manusia yang cerdas ya, punya ilmu cerdas, tapi malah derajatnya itu dijatuhkan oleh Allah. Dan ini kenapa Ustadz bisa terjadi? Mungkin nanti Pak Ustadz bisa mengembangkan faktor apa yang menyebabkan orang yang berilmu malah derajatnya dijatuhkan. Terima kasih. Siap-siap ya. Siap-siap ngacung. Oke, siap-siap. Mau ngerti ke enggak ke ngacung. Okay, you have to learn something. Today we learn about ngacung. Oke. Siap-siap semua. Siapa yang mau jawab? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab apa yang Bang Usul tanyakan. Nama saya Rahmi. Sebelum menjawab saya boleh ini Pak Ustadz ngomong sedikit. Dulu kita tahun 2009 pernah ketemu di Masjid ITB. Saat itu saya masih hamil 4 bulan. Mungkin Ustadz ada lupa mungkin sama saya, dan ini kesempatan kedua saya bertemu dengan Ustadz di sini. Ya, saya mungkin ingin menjawab. Dulu di ITB kuliah? Saya kuliah di Jogja, di UGM. ITB kebetulan mertua di Bandung. Jadi saat itu Ramadan 2009 saya ke Bandung. Sini sekarang kuliah? 2010 Ustaz, maaf, 2009 saya nikah. 2010 Ramadan 2010 ya. Mungkin Ustaz lupa ya. Oke. Suami sekarang di sini? Suami nggak, di Aceh. Ya. Sekarang kuliah di sini? Saya kuliah di Cengkung di Tainan. Dan mohon doanya hari ini mertua saya 7 hari meninggal. Ingin saya jawab. Oke. Menurut saya kenapa orang-orang yang berilmu tuh kemudian
jatuhkan kembali derajatnya. Dalam konsep berilmu itu kan harus balance antara impact dan impact, kalau Pak Habibie bilang dulu. Ada dua itu. Mungkin impact dan intak itu, taknya itu dia nggak dapet gitu Pak Allah ya. Jadi ya terus mencari, sibuk dengan dunia, terus kenikmatannya dia dapat tapi lupa untuk ke yang di atas. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Boleh saya langsung bertanya Ustaz? Oh, boleh. Saya tertarik dengan bisnis Ustaz nih. Saya sendiri pelaku bisnis di Aceh walaupun kecil-kecilan. Usaha saya. Pilih something lagi. Oke. Saya potong dulu ya. Oke, saya potong lagi. Ini penting. Biasakan kalimatnya full the winner. Jangan ada the loser-nya. Saya termasuk juga nggak suka juga kalau masih ada sisi the loser-nya. Oke, perbaiki dikit ya. Kalimatnya begini. Ustadz, saya ada bisnis di Aceh. That's enough. Nggak usah dilanjutin walaupun kecil-kecilan. Gak perlu menunjukkan nama dunia ente kecil-kecilan. Saya ini walaupun nggak pandai matematika, tapi bahasa Inggris saya juga parah. Nggak perlu ditunjukin itu loh, bahwa ente nggak bisa bahasa Inggris, ngapain juga dunia tahu. Tunjukin aja saya matematika, insya Allah lah gitu. Nggak usah ngomong walaupun bahasa Inggris saya payah, tapi saya di matematika oke. Ini ada nih orang gede, orang kecil. Orang kecil ini ngomong gini, biar lo gede ya, gua kecil, gua nggak takut sama lo. Itu masih 50-50. Yang bener gimana? Gua nggak takut sama lo, selesai. Nggak perlu bilang biarpun gua kecil. Yang gede bilang, gua tahu lo kecil. Ini nggak lucu gitu kan? Nah kalau bisa naik ke step yang ketiga tadi, derajat. Apa gimana? Tonjok aja langsung. Loh memang gitu Pak. Kalau lagi berantem modal saya yang kecil gimana? Kalau dulu saya jadi preman dulu, menguasai pasar, menguasai kemudian tempat-tempat hiburan, gimana caranya supaya saya menguasai itu? Hajar dulu Pak. Nggak usah mentanya, nggak usah ditanya. Bentar ya, boleh saya pukul ente? Mohon izin. Izin semua. Nggak boleh. Hajar aja dulu, pang itu. Habis itu tanya, sakit nggak lo? Gitu. Oke, perbaiki ya. Ulangi lagi kalimatnya, tapi perbaiki. Saya sih masih semester 5, tapi saya tahu ya. Saya semester 5. Beda tahu kalimatnya? Terima kasih Ustadz. Setelah menjawab, saya akan bertanya. Tadi kan menjawab pertanyaan. Sekarang saya akan bertanya. Dari yang Aceh tadi, saya punya usaha. Ya. Alhamdulillah saya punya usaha di Aceh. Terima kasih ilmunya Ustadz. Jadi gini Ustadz, saya sendiri hobi sekali dengan dagang. Saya pribadi dari kecil sudah dagang kecil-kecilan meskipun dari kecil saya sudah dagang. Dari kecil saya sudah dagang. Tepatnya kelas 1 SD saya mencoba untuk dagang penghapus pensil. Harga modalnya Rp15. Saat itu saya jual di kelas harganya Rp25. Saat itu saya SD kelas 1 tahun 1992. Nah, yang saya ingin tanyakan ke Ustadz ya, secara Ustadz banyak tahu tentang bisnis dan saya juga penggemar berat Ustadz, dan ya hampir seluruh keluarga saya penggemar berat Ustadz juga. Jadi ya sampai gugup nih. Jadi Ustadz, yang ingin saya tanyakan, acuan saya dalam berdagang itu saat ini dan insya Allah sampai ke depan adalah Siti Khadijah, yang insya Allah akan memberdayakan banyak pekerja, insya Allah jika Allah mengizinkan. Nah, sebatas mana sih Ustadz saya bisa melakukan bisnis itu? Secara saya sendiri juga adalah makmum bagi suami saya, dan saya juga sebagai anak dari orang tua saya dan ibu dari anak-anak saya. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap. Siap-siap ya. Oke. Latihan ngaco. 1, 2, 3. Kenapa nggak ngaco? Wah. Anda nggak tahu opportunity yang bakal ditawarkan apa? Kali ini saya nyuruh nanya doang, nggak suruh jawab. Silakan. Nanti ini saya jawab. Nanti aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya bertanya, perkenalkan nama saya Devita. Saya kuliah di NCQ untuk master keperawatan. Subhanallah, saya mau express feeling dulu sebelum bertanya. Saya penuh perjuangan untuk kuliah di NCQ di Taiwan. Karena tepatnya 2 tahun yang lalu suami saya meninggal. Dan perjuangan itu saat saya kondisi suami saya sebelum meninggal itu, kami berdua sangat menggemari Yusuf Mansur. Kami menerapkan apa yang di buku-buku Ustadz itu. Dalam kondisi, maaf Ustadz, saya cerita flashback dulu gitu. Jadi saya dulu dengan suami mempunyai bisnis. Kami dalam bisnis itu ditipu orang dan kami bangkrut dan kami dalam kondisi hutang banyak. Dan saya sangat berterima kasih dengan Ustadz karena buku-buku Ustadz itulah yang membangkitkan kami untuk bangkit dari keterpurukan, kebangkrutan itu. Suami saya saat bangkrut itu, dia tidak bekerja, hanya mengandalkan bisnis, tidak mempunyai gaji. Dan saat itulah tepatnya ketika saya mengalami kebangkrutan, saya juga sedang menyelesaikan kuliah saya S2 di UI. Dan akhirnya saya merelakan kesempatan saya sekolah S2 di UI itu karena saya bersama dengan suami tidak bisa untuk menyelesaikannya. Dan saya berprioritaskan untuk menyelesaikan hutang saya. Jadi kami untuk itu yang saya itu justru malah sangat ingin mengekspres feeling dan gitu. Apa yang Ustadz itu sampaikan di dalam buku Kun Fayakun itu benar. Saya terapkan dalam kondisi sebapa apapun, saya berusaha untuk menyisihkan apa yang saya punya Ustadz. Dan kenapa tiba-tiba suami saya waktu itu, saya memang tidak bisa menyelesaikan kuliah saya di UI, Ustadz. Dan suami saya bercerita bahwa kamu pasti ada kesempatan, karena kamu sebagai istri adalah berbakti kepada saya. Saat itu saya menemani suami saya, karena dalam kondisi kebangkrutan, saya hentikan kuliah saya temani suami saya. Dan saat dalam kondisi keterpurukan, tiada satupun yang bisa menolong saya selain Allah. Dan itu saya buktikan dengan suami saya. Dan saat ini saya bisa kembali lagi bangkit itu karena memang terinspirasi dengan Ustadz Yusuf Mansur yang menerangkan sodako kembali ke Allah, tobat dan segala macam saya lakukan. Dan mungkin yang saya ingin sampaikan ke Ustadz adalah pertama saya meminta kepada, mungkin saat ini Ustadz tahu suami saya udah nggak ada, jadi semoga Ustadz turut mendoakan beliau ketika dalam masa hidupnya mengidolakan Ustadz juga. Dan dia pun saat dalam kondisi terpuruk sempat menjadi penjual es di satu supermarket. Uang itu dia tidak, maaf Ustadz, uang gajinya itu tidak untuk saya dan anak-anak, tapi dia sumbangkan untuk yayasan yatim piatu. Dan itulah yang menyelamatkan kami berdua ketika suami saya itu saat itu bekerja dan pulang dari bekerja, dia itu meninggal saat perjalanan pulang. Iya, ditabrak. Dan saya itu saat itu hancur, tapi sebelum suami saya itu meninggal, dia sempat berpesan kepada saya bahwa kamu jangan takut sendirian, karena Allah pasti berserta kamu. Allah berserta kamu dan kamu harus semangat. Dan saat suami saya sudah meninggal, saya ingat selalu kata-kata suami saya untuk selalu semangat. Dan saya terus terinspirasi oleh video-video Ustadz. Saya terus, dan Alhamdulillah saat ini 2 tahun tepatnya Ustadz, saya 1 tahun berusaha untuk mendapatkan beasiswa dari Dikti. Kemudian saya juga berusaha untuk mendapatkan LOE dari NCQ. Dan saya saat ini adalah usaha dari yang sebenarnya saya terseok. Dan untuk itu dari flashback masa lalu saya Ustadz, saya tidak ingin, maaf ya Ustadz, kembali ke masa lalu saya yang terpuruk oleh hutang. Saya itu tidak ingin Ustadz kembali lagi ke masa yang memang perih dan menyakitkan bagi saya. Tetapi dari situ saya ingin, yang ingin saya tanyakan bagaimana caranya supaya saya itu kembali lagi ke hidup yang normal dengan 2 anak saya yang yatim. Karena dulu bagaimanapun, memang mungkin kalau saya mengekspresikan berat Ustadz, berat untuk istilah menjalani cobaan-cobaan itu. Tetapi
apa sih yang harus saya lakukan sebagai seorang katakanlah wanita yang katakanlah menghadapi semuanya ini sendiri, dalam arti memutuskan sesuatu, kemudian juga melangkah untuk supaya tidak kembali ke jalan yang menyimpang. Nanti tolong Ustadz jawab kepada pertanyaan-pertanyaan saya ini. Maaf Ustadz, saya berterima kasih pada Ustadz. Dalam kondisi terpuruk pun saya melihat buku Ustadz langsung terinspirasi dan subhanallah saya bisa ketemu dengan Ustadz. Kalau lelaki saya peluk deh. Kalau apa, siapa nama suami Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Ya Allah, apa indah cerita dari seorang istri yang masih mengingat kebaikan suaminya. Ya Allah, titip salam buat arwah beliau. Mudah-mudahan anak-anak menjadi anak yang soleh-solehat. Dan istrinya ini, ya Allah, dapat kehidupan yang lebih baik. Dia tidak sendiri bersamamu, ya Allah. Dan Kau ampuni kami semua yang ada di ruangan ini, juga pasangan hidup kami, orang tua kami, anak turunan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama saya jawab dulu yang Mbak dari Aceh, siapa namanya Mbak? Rahmi. Jalan aja gitu. Jalan aja, cuman karena Mbak sudah punya suami toh, harus ada dalam ridhonya suami. Nah, kalau bisa ada nanti teman-teman yang bakal jadi suami harus punya ridho general. Jadi jangan nyusahin istri. Jangan ngomong seperti ini, pokoknya lo nggak boleh keluar kalau nggak diizin dari gua. Nah, itu nyusahin Pak. Kalau kebakaran gimana? Ya. Kalimatnya mesti begini. Kalau kamu yakin keputusan kamu baik, ambil. Abang ridho. Kalau bisa seperti itu. Kalau kamu memang mau pergi, asal kamu tahu tempatnya itu baik, abang ridho. Harus seperti itu, jangan nyusahin. Maka kalau jadi suami seperti itu nanti akan melegakan istri, nanti Allah yang akan melegakan jalan suami. Nah, kalau suami nggak kepikiran gimana Ustaz? Nah, jadilah istri yang ngajak dialog. Bang, maaf nih bang, umpama saya bisnis nih. Insya Allah sih bisnisnya kita jaga deh, yang baik-baik, yang bla bla bla. Abang kayak gitu, cukup. Habis itu putuskan segalanya sendiri bla bla, karena dia sudah ada statement. Statement ini penting. Tapi ada juga, kita kan yang mengenal suami toh, Mbak yang mengenal suami atau kita yang mengenal istri, ada juga yang orang tidak terbiasa mengucap. Tapi kita tahu dia ridho, insya Allah sukutuhu izinuhu. Ya, diamnya itu adalah izinnya. Sukutuhu idnuhu. Diamnya itu ada insya Allah ada izinnya. Jadi Mbak jalan aja, tapi kalau bisa ada omongan sedikit. Nah, terus kemudian sebaik-baiknya bisnis itu salat malam. Ya, buat yang laki-laki sholat subuh berjamaah, hafalin Quran, baca Quran. Seutama-utamanya gelar dari Allah. Seutama-utamanya wisuda, ya wisuda Allah. Kapan Allah mewisuda? Nanti Pak, di hari kiamat. Allah mewisuda di hadapan para malaikatnya. Yang dipakaikan mahkota itu bukan kita, tapi yang dipakaikan mahkota adalah orang tua. Orang tua kita nih yang dimahkotain, padahal yang diwisuda kita. Bayangin ya, bukan rektor loh yang mau wisuda, tapi Allah Jalla Jalal. Nah, Mbak kalau mau ngapalin Quran, start from now, ayat-ayat 30 juz nyampe, Mbak dikasih 10 orang yang bisa Mbak bebaskan dari api neraka. Salah satunya suami. Masya Allah. Ente S2 nih atau ngambil doktor terus diwisuda, paling senangnya orang tua hari itu aja. Nggak mungkin juga orang tua cerita-cerita terus kemana-mana. Anak saya lulus dong ini fotonya. Nggak mungkin juga, sekali itu aja happy makan-makan, that's it, selesai. Sebagus apapun tempat pelesir juga gitu dah. Ya udah gitu doang gitu. Tapi kalau jannah, kalau wisuda yang Allah lakukan suabadan abada. Nah, ini menjadi jawaban juga buat Mbak. Jawaban agak spesifik. Coba di sela-sela kesibukan hafalin Quran. Nanti Allah lebih involved lagi. Allah lebih terlibat lagi. Anak umur berapa sekarang? 11 sama 7 tahun. Ada di mana sekarang? Di Indonesia, di rumah ibu mertua. Kirim saja ke pesantren saya, enggak usah bayar, jadi anak saya.
Ya, yang 11 tahun itu ya, laki perempuan? Baik, sekarang kelas 2 berarti? Oh, 5 SD. Oh, 11 tahun? Iya, kelas 5. Oh, sorry, anak saya sekolah sendiri. Lupa. Iya, saya ini sekolah sendiri. Jadi, Anik 11 tahun dari SMA. Umur 14 tahun tuh kelas apa semester 1 kuliah. Iya, dulu saya SD-nya umur 3 tahun. Mau 3 tahun di sekolah kelas 1 loh. Bukan karena pintar, sekolah punya nenek gitu. Jadi bebas. Itu soalnya. Makanya lu bikin sendiri sekolahnya. Jadi anak lu bebas kapan aja sekolah. Selesaikan dulu aja ya SD-nya, nanti SMP tempat saya. Insyaallah. Oke, sekarang giliran saya yang bertanya. Tapi ngacung dulu. Tadi udah ikut kejawab tuh sebenarnya. Udah. Oh, udah. Ya, karena udah jawabannya udah benar. Tapi masalah imtak itu dibarengi juga ada yang banyak imtak tapi masih belum. Para nabi kurang apa pintarnya? Minar rasyidin. Para nabi kurang apa salehnya? Minas salihin. Tapi ubtuliyah. Mereka pun diuji oleh Allah. Idza ahabballahu an-nasa, jika Allah mencintai seseorang, ibtala. Allah akan menguji dia. So, ujian itu bukan berarti harus selalu hukuman. Ujian itu bisa jadi kasih sayang Allah SWT. Saya pun diuji lagi nih. Baru-baru ini diuji lagi, ada masalah lama muncul banget. Tapi I never think always bad gitu. Always good, always good. Always, lalu. Apa? He loves me. Dia cinta sama saya, dia sayang sama saya. Karena itu dia test me. Supaya apa? Supaya dia nggak pernah kehilangan saya. Berdoa, berzikir, minta. Orang punya sifat lupa lah, Pak. Kelamaan dikit aja pasti lupa tuh orang. Lupa zikir, nggak zikir lagi, lupa sholat malam, nggak sholat malam lagi, lupa sedekah, nggak sedekah lagi, lupa ngaji, nggak ngaji lagi. Allah hadir lagi, ingat lagi, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang giliran saya bertanya. Tapi ngacung dulu, supaya saya bisa tahu siapa yang jawab. Oke, ngacung dulu. Nanti baru saya pilih dan baru saya tanya. Oke, siap. Yang nggak ngacung ding saya tanya lu. Oke, 1, 2, 3. Ada yang nggak ngacung apa itu? Ente ya, anda tanya. Ya. Siapa namanya? Oh, saya. Iya. Nama lengkap saya Nur Muhammad Malikul Adil. Nur Muhammad Malikul Adil. Masya Allah. Apa yang bakal ente banggain ke orang tua ente? Kalau yang ingin saya banggakan yang pertama adalah akhlak, kemuliaan akhlak, karena itu yang saya tahu pesan Rasulullah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Dan yang kedua itu adalah ilmu, termasuk pesan ayah saya sebelum saya memutuskan untuk lanjut S2, Ustaz. Jadi setelah saya lulus S1 dari ITB, saya bingung antara kerja atau melanjut S2. Soalnya saya itu seneng di kampus, tapi kalau di kampus ya gitu-gitu aja. Maksudnya keuangan yang akan saya dapatkan tidak sebanyak kalau saya kerja. Tapi pesan ayah saya, teruslah menuntut ilmu, jangan khawatir tentang keadaan uang, karena uang akan mengikuti kalau kita punya ilmu. Jadi dua hal, akhlak dan ilmu, yang ingin saya banggakan kepada orang tua. Dan saya pun ingin mengucapkan terima kasih karena pada tanggal 23 Januari 2011, tepatnya di Polda Jawa Tengah, di Jalan Pahlawan nomor 1 Semarang, saya mengikuti kuliah Ustaz Yusuf Mansur juga pada saat itu bersama 2 anak yang hafal Al-Quran. Kalau nggak salah Fahmi sama Habib. Ya, di situ saya juga mengucapkan terima kasih dan saya berdoa agar saya bisa bertemu kembali dengan Ustadz. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bertemu lagi dengan Ustadz. Boleh salam lagi Ustadz? Bapak itu saya sebut salaman. Saya sudah tua ya, umur saya nggak lagi muda, mukanya aja baby face. Ini uban saya udah banyak, udah hampir 40 umur saya. Alhamdulillah. Saya pernah datang orang tua, ada salah satu orang tua datang ke saya. Dia bilang, Ustadz, anak saya itu waktu SMP didoain sama Ustadz. Sekarang dia udah lulus S2. So I was thinking,
Gila ya, udah tua amat deh. Saya doain dia waktu SMP kelas 2. Kemudian sekarang sudah lulus S2. Ustaz, sekarang anaknya ada di sini. Baru kembali dari Qatar. Dan dia nulis buku, Ustaz. Pengen Ustaz tuh lihat. Notes from Qatar. Ada yang tahu anak siapa? Asad. Saya bilang, iya udah tua ya. Saya SMP loh, saya doain dia SMP loh. Pas tua buku itu nongol depan saya, wah udah tinggi amat anaknya. Masya Allah, iya. Jadi kalau saya mencium beliau, ya karena dia adik saya lebih tua. Insya Allah. Yang perempuan jangan berharap saya cium ya. Subhanallah, saya terima kasih. Sepertinya teman-teman pada punya nostalgia semua dengan Yusuf Mansur. Menyenangkan mengetahui ini sebelum saya mati. Semoga diaminkan doa saya ini. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli ithmin la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitaha ya arhamar rahimin yarhamna walhamdulillahi rabbil alamin. So saya jadi berpikir bagaimana kalau Anda menyumbang tulisan. It's all about me, tapi dihubungkan dengan iman, dengan perjalanan keyakinan, perjalanan hikmah, ya. Kalau masing-masing teman bisa menyumbang satu tulisan, sekarang ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kira-kira 60 lah. Ya, berarti akan ada 60 chapter. 60 tulisan yang berbeda. Yang satu judulnya I knew him from YouTube. Ada lagi tulisan judulnya gua nggak boleh ngomong walau kecil. Yang satu tulisannya judulnya 11 Januari 2013. Yang satu lagi judulnya Love from My Husband dan lain-lain. Saya terima kasih banget ya. Saya nitip berarti ke teman-teman ya, ke Firdaus ya. Emailnya organisasi ini apa? Ya boleh, apa? Nanti nulis. Iya, tak kasih. Ya. Tulisannya nanti diterbitkan oleh ente sendiri. Jadi ente nulis masing-masing nyumbang satu tulisan dan boleh tulisannya marah-marah boleh. Kan ini kan baik-baik nih, 1 baik, 2 baik, 3 baik, 4 baik. Belum tentu loh, mungkin ada yang pernah punya pengalaman, Ustaz maaf nih orang tua saya pernah ditipu sama Ustaz. Katanya kalau sedekah bakalan diganti sama Allah. Enggak tuh. Misal seperti boleh, jadi jangan selalu yang baik. Ini emailnya. Ini IR ya? Ini I. Oke, mfirdaus2007@gmail.com. mfirdaus2007@gmail.com. 1 minggu setelah hari ini. Oke. Boleh dikirimkan berupa audio, boleh video, boleh tulisan. Jadi ente boleh merekam saja. Halo teman-teman semua, saya tuh kenal Ustadz Yusuf Mansur waktu saya SMP bla 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 gitu. Habis itu kemudian kirim ke email ini, mungkin lewat SoundCloud atau lewat apa nanti silakan ya. Nanti diatur. Mas Firdaus nomor teleponnya berapa? Ya, jangan sampai gua hapus lagi. Bapaknya sudah tahu. Ya benar. Makanya aku nggak terlalu. Ya oke. Nggak terlalu. Ya nggak terlalu. Oke. Nanti bikinin alamat email close-nya ya. Kalau teman-teman mau nulis mau ngerekam supaya kelihatan ekspresinya barangkali kalau ngerekam kan bagus. Apa nanti kita bikinin bukunya textbook atau nanti kita bikin audiobook. Ya. Ini juga pengajaran. Jadi saya hadir mengajar saudara-saudara semua. Orang tuh karena karya. Jadi mudah-mudahan dengan ini jadi ada karyanya. Soal judul nanti kita sama-sama cari judulnya apa. Tapi kira-kira bukunya it's all about Yusuf Mansur gitu ya.
Bukan berarti saya narsiser ya. Enggak, sama sekali enggak. Mungkin ada orang yang bisa mengambil ibrah dari sana. Mungkin ada orang-orang yang bisa mengambil pengalaman dari interaksi dengan seseorang. Ente punya pengalaman dengan saya kan? Lalu kemudian kalau dibagi pengalaman itu ke orang, maka orang akan ikutin pengalaman itu sehingga menjadi sesuatu yang bagus. Good experiences akan melahirkan juga the new experiences yang bagus juga. Insyaallah. Baik. Kita sampai jam berapa di sini? Jam 6. Ini udah lewat jam 6. Tanpa terasa kita sudah 2 jam sudah. Ditambah nunggunya kan tadi. Ya. Itu dihitung juga. Mudah-mudahan kita bisa digolongkan oleh Allah. Amin. Ar-Rasyidun As-Salihun. Orang-orang yang pintar, tapi juga orang-orang yang saleh. Baik, sekarang silakan berdoa masing-masing. Silakan berdoa masing-masing. Kita salawat dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Kita baca Fatihah. Oke, sekarang silakan berdoa masing-masing. Terserah pilih momennya apa yang mau didoain. What you hear, what you listen, what you see. And then kirim ke Facebook masing-masing. Oke, kirim ke blog masing-masing. Tadi ente udah mendengar a lot dari yang lain-lain, tapi badly yang di luar sana nggak dengar. Ente harus dakwah, dimanapun dakwah. Jadi tulis sebisa ente nulis tentang hari ini, tentang sore ini apa yang ente dapat, apa yang ente kemudian terima sebagai yang dianggap hikmah. Tulis, terserah tulis. Kemudian kirimkan ke FB masing-masing, ke blog masing-masing. Nanti saya yang menyiarkan. Habis itu mention ke Twitter saya @yusuf_mansur. Kemudian kirim juga ke email saya. Email saya sejuta_yusuf_mansur@gmail.com. Jadi kasih linknya ke Twitter saya. Saat udah saya tulis tuh yang kemarin Ustadz datang ke NCU, nih linknya. Nah, nanti saya retweet biar orang kemudian melihat. Supaya menarik, sertakan foto-foto bos. Ya, dibikin cerah, ada desainnya, karena orang akan kemudian tertarik, akan tergugah, barangkali berdoa untuk bisa kuliah di Taiwan atau di luar negeri yang lainnya. Mudah-mudahan jadi amal jariah saudara-saudara semua. Karena kumpulan yang saudara tulis hari ini juga dan yang besok nanti dikirim ke Firdaus, insya Allah juga akan jadi perpustakaan buat para santri. Ya, tadi saya kira yang pertama Mas siapa tadi namanya? Mas Ari kan sangat inspiring ya. Akhirnya ketemu orang yang pelaku ya. Yang kemarin kan saya cerita di Korea Selatan. Jadi Korsel ada mahasiswi nemuin saya, kemudian dia nangis. Habis nangis kemudian dia minta maaf sama saya. Saya tanya kenapa minta maaf sama saya gitu. Karena saya pernah marah sama Ustadz. Sebelum kok marah sama saya, ketemu juga belum. Ustadz waktu itu ceramah di TV, katanya sholat duha, punya hajat apa aja nanti dikabul. Rizki itu banyak, nggak cuma harus duit, kesempatan kuliah di luar negeri juga rizki. Waktu itu si mahasiswi ini bilang, dulu dia kelas 2 SMA, dia langsung ting gitu. Kideh dia sholat duha tuh nggak putus, kecuali lagi head. Dia bela-belain sepanjang 2 tahun itu nggak istirahat. Dia pilih sholat duha. Tapi dia bilang dia kecewa sekali sama Allah dan kecewa sama saya, karena ternyata dia cuma diterima di UI. Dia kecewa karena cuma diterima di UI. Waktu itu saya nanya, orang pengen ke UI ente kecewa? Iya kan doa saya pengen keluar negeri. Tapi akhirnya dia tetap masuk UI. Di sana ketemu komunitas rohis, pengajian-pengajian mengingatkan kepada adinda yang satu ini bahwa perjalanan doa itu masih terus berjalan. Siapa tahu kamu dikabulkannya S2 mungkin keluar negeri. Ternyata Allah ngabulin faster lebih cepat. Cuma emang harus masuk UI. Karena berjalan beberapa waktu masih di semester awal, itu dia bilang ada kakak kelasnya ngajak ke ke dekan
untuk nganter berkas. Dia nggak tahu kalau berkas itu berkas beasiswa. Dia cuma nganter tok. Nah, begitu di tempat dekan nanya, kok cuma 1 berkasnya? Oh iya Pak, cuma saya doang, yang ini memang masih semester bawah gitu. Kata si dekan, jangan, kesempatan ini banyak. Udah kamu ikut sekalian gitu. Dipanggil sekretaris itu dekan, disuruh ngurusin anak ini dan kemudian ada di Korea Selatan. Lah itu kan cerita. Saya juga tidak mampu menghadirkan data. Dulu saya rajin Pak ngumpulin data Pak. Zaman-zaman dulu tahun 2001 Pak Indra, saya rajin ngumpulin data. Ngomong saya begini, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang ngalamin fadilah sedekah, tolong SMS ya ke nomor saya gini-gini. Lama-lama nggak nampung gitu loh. Akhirnya ya sudah, saya nggak catat lagi gitu. Nah ini kan Mas Ari ada hidup ya, tolong fokus ke Mas Ari dulu. Nah, oke. Siapa namanya Mas? Samsul. Nah, nanti saya minta kopinya ya. Masukin ke YouTube aja. Ya, masukin ke YouTube, terjemahin bahasa Taiwan. Ya, biar orang Taiwan belajar gitu dong. Baik, ya. Jadi ada 2 tugasnya. Yang pertama, kirim ke mfirdaus2007@gmail.com pengalaman Anda dengan Yusuf Mansur. Saya beristighfar pada Allah, naudzubillah min dzalik, saya nawaitunya bukan pengen apa-apa, siapa tahu bisa di-sharing mumpung saya juga masih hidup. Doain supaya panjang umur. Nah, kemudian boleh kirim bentuknya audio, boleh video, boleh tulisan. Ya. Nanti Mas Firdaus kirimin bikinin email cloud-nya. Maksudnya bikinin cloud-nya ya, biar nanti kirim ke email cloud. Kemudian yang tugas kedua, tulis pengalaman Anda hari ini, apa yang Anda dapatkan, yang Anda dengar dengan bahasa masing-masing, karena Allah berikan talenta masing-masing, nggak tahu itu talenta seperti apa. Tulis dengan bahasa belepotan juga nggak apa-apa, tapi asal dari hati. Kalau dari hati pasti kena. Nah, kemudian kirimnya kemana Ustadz? Kirimnya ke FB masing-masing, ke blog masing-masing, ke web masing-masing. Cuman kasih linknya ke saya. Kalau mention ke saya itu jangan sekali, 2-3 kali gitu, karena kan followernya alhamdulillah ya 1,3 juta lebih. Jadi saya nggak bisa ngedeteksi, sometime kadang-kadang saya bisa baca, kadang-kadang tidak. Nah, kirimkan email link itu ke email saya juga, biar saya nanti bisa broadcast ke dunia. Yang ini nanti akan kita jadikan buku. Ya toh, pengajian kita nanti alhamdulillah akan menjelma menjadi 1 buku hadiah buat Yusuf Mansur yang sebentar lagi akan berulang tahun. 19 Desember, insyaallah. Ya jangan pernah nulis lama, itu udah loser itu. Bilang sebentar lagi, insyaallah. Jadi nggak ada yang terasa lama. Baik, terima kasih buat panitia semuanya. Mohon maaf saya pernah mengabarkan tidak jadi kemarin, karena memang kemarin tuh saya sampaikan bahwa saya juga harus sayang sama diri saya. Jadi acara pagi yang saya kalahin, saya bisa datang ke sini. Kalau tadi pagi acaranya ada, saya nggak bisa kemarin. Tapi teman-teman pekerja di Taiwan, masya Allah, mereka ridho, paginya yang dikalahin, sehingga saya bisa kemarin. Makasih banyak buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.